Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Rasman Harif Nasution dieksekusi ke dalam lapas Cipinang dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea. Rasman dijebloskan ke tahanan usai kasusnya di Mahkamah Agung ditolak dan informasi selengkapnya terangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea, Rasman Arif Nasution, resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Penahanan dilakukan berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun terpidana Rasman Arif Nasution terjerat pelanggaran pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selain pidana penjara 1,5 tahun, Rasman juga dikenakan denda 200 juta rupiah. Kalapas Cipinang menjelaskan, terpidana Rasman telah menjalani tahapan administrasi, pemeriksaan identitas, dan kesehatan. Diketahui Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution sempat gaduh dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Februari 2025 silam. Kepolisian Daerah Lampung menetapkan Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Welly Adiwantra, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait perekrutan 387 tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Metro Lampung. Proses perekrutan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan dengan pembayaran gaji tetap bersumber dari APBD sehingga menimbulkan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar 7,38 miliar rupiah. Peristiwa tersebut terjadi saat Welly masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Metro, Lampung. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Welly. Kasus ini berkaitan dengan proses perekrutan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Metro yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejaksaan Agung tinjau penyegelan terhadap ribuan unit motor listrik hasil pengadaan Badan Gizi Nasional atau BGN. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan aset negara agar tidak dipindah tangankan selama proses penyidikan berlangsung. Ribuan unit ini terlihat di salah satu gudang penyimpanan motor listrik PT Adlas Sarana Elektrik di Kabupaten Bogor yang menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung. Kasus pengadaan motor listrik BGN dalam tata kelola makan bergizi gratis diduga dilakukan dengan memarkup dana pengadaan hingga 1,1 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan oleh oknum BGN dan PT YAT untuk memproduksi motor listrik secara melawan hukum sebanyak 21.801 unit. Hingga kini total unit yang sudah diproduksi baru sekitar 17.000 unit. Oleh karena itu, proses produksi masih terus dilakukan untuk menghindari menambahnya kerugian negara. Meski gudang penyimpanan disebut akan segera berakhir masa sewanya, Kejaksaan menegaskan penentuan nasib ribuan motor listrik tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.